Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Diputra Suyitno, NIM 2019-0180 dari kelas E, Pemrograman Microcontroller Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal Utilization of Microcontroller Technology Using Arduino Board from Internet of Things. Pertama, mari kita mulai. Pertama, yaitu adalah latar belakang. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi microcontroller telah diimplementasikan ke dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Produk teknologi microcontroller juga dapat diaplikasikan di berbagai bidang, baik itu industri maupun sosial. Microcontroller digunakan secara luas dalam berbagai macam, seperti peralatan medis, pendidikan, elektronik rumah tangga, peralatan bermain anak, peralatan produk otomotif, peralatan industri, peralatan telekomunikasi, peralatan medis, pengontrol robot, dan persenjataan militer. Arduino adalah tunggal papan microcontroller multiguna yang dapat diprogram dengan bersifat open source. Platform Arduino sekarang sangat populer dengan peningkatan jumlah pengguna baru. Sangat mudah untuk menggunakan dan menulis kode program. Pada board Arduino terdapat microcontroller seri AVR ATmega 328 yang merupakan produk dari Atmel. Arduino mampu berinteraksi dengan tombol, multisensor, motor, speaker, sistem penentuan posisi global atau GPS, kamera, layar liquid crystal display atau LCD, dan saat ini banyak digunakan di ponsel pintar untuk remote control. Setelah itu yaitu solusi masalah. Penelitian ini dilakukan dengan systematic literature review atau SLR dengan 4 tahapan, yaitu identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan termasuk. Pada identifikasi, artikel didefinisikan dari 3 database yang digunakan dengan pertimbangan volume database yang besar dan umum digunakan dalam pencarian referensi teknik. Ketiga database tersebut adalah IEE, IOP, dan Slingerlink. Kata-kata terstruktur yang akan digunakan sebagai kunci adalah Internet of Things, Arduino, dan Smart System. Tidak ada sinonim untuk kata-kata terstruktur yang akan digunakan, dan kata kunci tersebut harus ada dalam jurnal dan atau abstrak. Kedua, tahapan penyaringan. Pada penyaringan ini, kriteria inklusi digunakan untuk membatasi lokasi kata kunci dan pembatasan jenis teks. Kriteria kuncinya adalah berbatasnya tahun penerbitan 2015 sampai 2019. Artikel yang digunakan adalah jurnal ilmiah dan proceeding berbahasa Inggris dan berisi hasil yang diinginkan, yaitu penggunaan Arduino dalam sistem pintar. Unsur pencarian di setiap database adalah import sebagai file .txt atau .rtf. Pada tahapan kelayakan, artikel yang lolos pemeriksaan duplikasi disaring secara manual dengan membaca berulang kali judul dan abstrak untuk melihat kesesuaian pasien atau masalah atau populasi, intervensi, perbandingan, outcome, dan studi atau PICOS untuk mendapatkan artikel yang dipilih. Tahapan include. Pada tahapan ini, artikel yang dipilih diekstraksi dan dianalisis untuk mendapat informasi tentang penulis atau publikasi, negara, ruang lingkup studi, tujuan penelitian, simulasi, prototipe atau aplikasi, pemanfaatan sistem, jenis Arduino, sensor yang digunakan, dan hasil penelitian.
penelitian sistematis yang relevan artikel dilakukan dengan menggunakan metrik berdasarkan sejumlah kriteria penilaian seperti ruang lingkup Arduino, pemanfaatan, tujuan penelitian, jenis atau model board Arduino, sensor atau transducer, dan hasil penelitian. Setelah itu adalah hasil penelitian. Langkah-langkah dalam proses identifikasi pembangunan PICOS secara berurutan atau Internet of Things, Arduino, sistem pintar, dan semua studi. Atur kata kunci yaitu Internet of Things, Arduino, Smart Stick, dan set kriteria inklusi. Pencarian di database online menggunakan prosedur berikut. Pencarian artikel di database online menggunakan kata kunci yang sama, menggunakan logika Boolean dengan menggunakan konjungsi yang sesuai dan logika yang digunakan tujuan tujuan sistematis adalah internet, dan Arduino, dan sistem pintar. Dalam proses tinjauan literatur, jumlah jurnal atau makalah yang diperoleh. Teknologi mikrokontroler yang digunakan untuk LOT di bidang kesehatan digunakan untuk berbagai kegiatan, yaitu 1. Memfasilitasi dan memberikan kenyamanan bagi pasien dan petugas kesehatan. 2. Mengevaluasi kemajuan pengobatan dan memberikan umpan balik kepada pasien dan fisioterapis. 3. Alat bantu dengan jarak jauh memantau sinyal elektrokardiogram atau EKG dari pasien. 4. Membuat sistem kontak obat pintar, sarung tangan pintar, memantau kesehatan pasien dengan mengirim informasi detak jantung pasien menggunakan Wi-Fi. 5. Memantau kondisi kesehatan dan menginformasikan datanya kelainan pada kondisi tubuh atlet, kemudian melakukan tindakan pertama pada serangan jantung dan menemukan cara agar ambulan bisa segera ke rumah sakit. 6. Mendapatkan akurat dan data kesehatan pasien yang tepat. 7. Membantu memfasilitasi tunanetra berjalan atau sistem navigasi. 8. Sistem rumah pintar untuk menyandang disabilitas dan mendeteksi atau melakukan transmisi kelainan pada EKG melalui Bluetooth. Yang terakhir, pengembangan jurnal. Di pengembangan jurnal saya akan mengambil konsep Arduino dalam bidang transportasi, yaitu dengan menggunakan Arduino ini kita dapat membuat berbagai jenis model remote control. Contohnya adalah drone. Nah, drone bergerak menggunakan baling-baling, dan baling-baling tersebut berputar dikarenakan menggunakan energi listrik menjadi energi kinetik menggunakan dinamo. Dan dinamo tersebut merupakan model aktuator yang biasa digunakan dalam masyarakat. Dengan menggunakan dinamo yang lebih berkembang dapat membuat pergerakan drone lebih stabil dan lebih kuat. Dan juga dapat dipasang sensor proximity. Dengan itu drone bisa terhindar dari tabrakan dengan objek terdekat, juga bisa menstabilkan pendaratan drone. Teknologi seperti ini sangatlah penting dikembangkan dalam bidang manapun. Dengan adanya drone kita dapat mengirimkan barang dari tempat yang jauh ke tempat yang lain, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengintai di bidang militer atau kepolisian. Dan juga kita dapat menggunakan drone sebagai sarana transportasi di masa mendatang. Bayangkan kita tidak perlu mengemudikan kendaraan kita dan pilot otomatis yang akan bekerja. Dan seperti drone, kita bisa berpergian dengan mudah melalui jalur udara. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.